Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan Gwen. Hari ini gue ingin bahas satu map, yaitu Atlantis, cuy. Salah satu map favorit gue. Di sini gue bakal bahas soal quest yang paling dipertanyakan. Terus apa aja sih quest di sini? Terus berapa XP-nya? Dungeon Locker sama Seeking God. Oh iya, map ini nggak terbuka, jadi kalian harus buka sendiri lewat main story yang di Lolosia itu. Sampai kalian tuh minimal nyampe ini, bisa masuk ke Underwater Palace. Itu aja sih. Kita langsung ke poin Find Pearl ya. Jadi kalian dari jalan masuk tuh, yang dari situ. Nah dari sini, itu kan jalan masuk. Nah kalian cukup lewat kiri, ke belok kiri. Ini kenapa sih kok gue nge-lag banget? Jadi kalian fokus ke arah kiri aja guys. Kiri terus aja guys, ikutin jalan. Nanti kalian ada lihat si Ogre sama Jellyfish. Kalian tuh bakal lihat dua monster itu. Nah ini si Ogre kan udah kelihatan. Kalian tinggal ke bawah. Nah tuh kan banyak ubur-ubur di sini. Dan kalian lewat kiri lagi. Nah di sini kalian bakal nemu kayak jembatan bentukannya. Nah kan ini kayak jembatan. Gue nyebutnya jembatan sih. Kalian tinggal lurus terus. Dan nah itu tuh guys. Nah ini NPC yang namanya Pearl itu tadi. Ih apa sih, gue nge-lag banget. Oke, kita poin yang kedua, kita bakal review dulu quest-quest di sini, terutama yang daily juga. Oke, kita ke NPC yang siapa ya namanya, lupa lagi gue. Yang cewek itu. Nah ini guys, ke orang ini. Oke, dan lihat ini dailynya XP-nya sangat banyak ya, lumayan banget ini. Dan ini repeatable quest, satu quest yang bisa diulang-ulang. Dan ini satuannya kehitung gede loh, menurut gue ya. Dan ini kalian bisa langsung kayak ngambil semua sekaligus, terus kalian jalani, itu bisa banget. Oke, kita ke Underwater Palace karena di sana ada dailynya juga. Dan ada farmingnya juga di sana. Dan ini dia pintunya. Kayak kalian tinggal lurus cari penjaga yang ngasih quest itu. Nah ini nih. Dan ini setnya ini ya, Seeking itu Raja Laut. Kalau kalian tertarik silahkan itu. Dan untuk questnya sih dailynya ini lumayan kayak yang tadi, cuman gue nggak terlalu rekomen sih, soalnya perlu berdua lah minimal, atau bertiga, atau bahkan berlima biar cepet questnya. So itu terserah kalian. Ayo minta bantuan ke guild kalian. Oke, yang ketiga ke NPC yang sebelah kanan sini guys. Kalian cukup ke kanan. Nah ini nih, ini ada potion seller ya, penjual potion di situ. Dan ini untuk farming equipment buat untuk sekitar level 41, oke lah di sini. Sementara ya, tapi terserah juga itu. Soalnya lumayan ya, namanya grinding ya, gimana ribet. Harus nguli banget ya kan. Tapi kalau kalian suka ya silahkan. Gue tidak melarang. Oke, di sini quest yang paling favorit ya. Ini yang repeatable dan ini Dungeon Locker, nanti kita bahas. Maksudnya nanti gue kasih lihat lah contohnya kayak gimana cara nyelesain dungeonnya. Dan ini yang paling harus kalian ulang-ulang terus ya. Ini ada daily 2 kali seeking. Dan ini harus raid dan itu susah banget ya. Minimal 2 sampai berlima itu, sisanya yang di bawahnya itu. Itu buat grinding yang tadi. Nah, yang ini juga apalagi. Walaupun XP-nya lumayan. Jadi ya balik lagi guys. Gunakan guild kalian itu.
Oke, langsung aja kita kasih contoh. Dungeon Locker. Sebelum itu kalian beli potion dulu. Kalau kalian farming, beli aja langsung 100. Tapi karena di sini gue cuma contoh, jadi gue bakal beli sedikit aja. Halah, mentokinnya gimana sih? Harus diketik lah, malas. Gak apa-apa guys, aman-aman. Dan ini juga berlaku buat kalian yang levelnya udah 50, udah end game. Terus kalian mau bantu orang lain, ya silahkan guys. Membantu itu baik guys. Di sini ada aturan ya. Yang pertama, mobs itu nggak penting. Yang penting itu kunci dan bos. Terus kelarin misinya. Udah. Mobs nggak penting sebenarnya. Mau kalian diganggu gimana pun. So di sini bakal gua kasih contoh ya gimana. Oh ya, di sini tuh gini guys, sering ada bug dimana mau kalian cari tuh kunci terus gak ada gitu, itu ngebug guys. Langsung cabut, langsung ulang lagi dungeonnya dari nol, masuk lagi ke dungeonnya. Percuma, kalian keliling-keliling juga gak bakal ketemu anjir. Oh iya, ini fungsi potion buat nerangin asap-asap ini ya, biar kalian nggak perlu ribet ngehancurin sarangnya ogre itu. Jadi kalian pakai potion ini buat nge-skip lah. Oh ya, lupa nambahin, kalau di sini kuncinya random ya, bisa di berbagai spot yang ini, yang nerangin asap-asapnya ini kan ada banyak spotnya. Nah itu kuncinya random, bisa di spot yang ini, yang itu, dan nah ini dapat kuncinya jir. Ya udah kita langsung ke ruangan cari gerbang ke bosnya. Kalau udah dapat ya. Dan seingat gue dari kesini guys nih, ada jalan pintas di sini. Bukan jir, bukan. Ada jalan pintas sih, ingat gue di sini tuh. Oh ini nih, nah bener ini. Kalian tinggal lurus terus. Belok kiri. Dan nah ini guys, gerbang bosnya nih. Kita tinggal masuk. Bosnya ini sering pindah-pindah tempat, ngumpet ya. Apalagi kalau solo gitu, terus damage kalian belum terlalu sakit ya. Agak sedikit struggle ya, terutama buat ngebaresnya. Jadi emang lebih baik kalian di GB sama satu orang yang udah end game lah. Dan gue sendiri bisa kok nge-GB orang buat Dungeon Locker ini. Ya gitu aja. Kita hancurin dulu ini. Gue nggak tahu sih di sini ada rare item atau enggak. Gue gak terlalu tahu. Cuman di sini lumayan lah. Yang kita fokusin cuman XP doang. Oke, udah gitu doang guys. Simpel. Kalau kalian mau turn in, jangan lupa pakai metode travel, terus Atlantis. Ya udah, kalian ke spawn pertama lagi, jadi gak ribet lah, cepet juga. Oke, kita turn in.
Dan selesai. Kalian cukup ulang-ulang itu, mau kalian solo ataupun di GB sama orang, ya paling 2 jam 3 jam juga udah bejibun banget ya buat level-level 20-an sampai 40 gitu. Dan poin terakhir yang ingin gue bahas adalah seeking God-nya ya. Sebenarnya sih yang pengen gue bahas soal rare itemnya. Di situ ada rare item guys. Dan menurut gue bagus banget, yaitu coral headpiece. Kurang lebih kayak gini tampilannya guys. Dan di sini kalian cukup challenge aja sih, soalnya raid rada lama juga. Meskipun gue udah kuat banget, tetap lama guys buat one run atau sekali coba tuh. Dan karena ini rare item, jadi kalian nggak nentu gitu. Apakah kalian bakal dapat di sekali percobaan 10, 100, bahkan 1000 guys. Jadi ya hoki-hokian lah buat apa itu tadi, coral headpiece tuh. Yang bikin bagus karena telinga elfnya itu guys. Nah udah selesai kan gue. Dapat nggak nih? Halah nyocot. Oke, kurang lebih kayak gitu guys yang bisa gue jelasin hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.